Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari resensi novel Ayat-Ayat Cinta. Perkenalkan, saya Fitri Novidianti. Saya Siti Sofia. Saya Fajar Rosad Firdaus. Saya Nidan Nurul Askia. Saya Stefania Bima. Resensi novel Ayat-Ayat Cinta. Identitas buku meliputi: yang pertama, judul buku Ayat-Ayat Cinta; yang kedua, nama pengarang Habibur Rahman El Shirazi; yang ketiga, penerbit buku Jakarta, penerbit Republika; keempat, penerbitan buku 2004; yang kelima, tebal buku 20,5 x 13,5 cm; yang keenam, jumlah halaman 420 halaman; yang ketujuh, harga buku Rp45.990.000. Unsur intrinsik novel Ayat-Ayat Cinta. Berikut merupakan unsur intrinsik dalam novel Ayat-Ayat Cinta, diantaranya adalah satu, tema. Tema yang diangkat dalam novel ini adalah mengenai seorang pemuda bernama Fahri yang sedang menimba ilmu di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Bukan hanya itu, juga mengangkat kisah kehidupan sosial, perjuangan, dan juga cinta. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Fahri adalah sosok pria tampan yang taat beragama, cerdas, dan juga peduli. Maria merupakan seorang wanita cantik yang merupakan seorang Kristen dan juga sangat kritis. Aisyah, gadis muslim yang cantik dan baik hati. Naura, gadis yang baik namun penakut. Tuan Borturos, orang yang kalem dan baik. Madam Neden, orang yang sangat penyayang. Yang ketiga, alur yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini adalah menggunakan alur maju. Yang keempat, latar tempat yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini adalah lebih tepatnya di Kairo, Al-Azhar, Plat, masjid, rumah sakit, restoran, San Stefano, Alexandria, dan penjara. Yang kelima, latar waktu yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini yaitu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Yang keenam, sudut pandang yang dipakai dan digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Yang ketujuh, gaya bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan sangat mengalir saat membacanya dalam novel ini. Yang kedelapan, amanat yang terkandung dalam novel ini. Yang pertama adalah sebuah rencana yang kita jalankan tidak akan berdaya apa-apa terhadap rencana Tuhan. Yang kedua, sama manusia hendaknya harus saling tolong-menolong terhadap sesamanya. Yang ketiga, bersabarlah dalam menghadapi semua cobaan karena setiap masalah atau cobaan pasti akan ada jalan keluarnya. Dan yang keempat, ketika hendaknya dihadapkan dalam sebuah masalah atau pilihan, serahkanlah semuanya terhadap Tuhan. Yang kelima, karena sesungguhnya takdir Tuhan berada di ujung usaha manusia itu sendiri. Sinopsis novel Ayat-Ayat Cinta dengan lengkap. Novel ini bercerita tentang kisah seorang pemuda bernama Fahri bin Abdullah Siddiq. Ia merupakan seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Mesir. Di Mesir, ia tinggal bersama 4 temannya yang sama-sama berasal dari negara Indonesia. Di sana mereka tinggal di apartemen dan mereka memiliki tetangga yang sangat baik bernama Tuan Botrus dan istrinya yang bernama Madam Mahed dan 2 anak mereka bernama Mahed dan Maria. Keluarga Tuan Botrus merupakan keluarga yang memeluk agama Kristen Koptik yang sangat taat. Dan gadis sulung mereka yang bernama Maria, ia merupakan gadis yang sangat unik, meski agamanya Kristen, ia sangat menyukai Al-Quran. Ketika Fahri menuju ke Subra El Khaimah untuk mengunjungi Syekh Abdul Fattah, ia tak sengaja bertemu Aisyah di sebuah metro. Aisyah merupakan gadis bercadar yang berasal dari negara Jerman. Selain itu, ada tetangga Fahri yang sifatnya bertolak belakang dengan keluarga Tuan Botrus, yaitu keluarga Bahadur dan istrinya Saima dan anaknya Naura. Naura yang selalu disiksa oleh ayahnya itu terlihat oleh Fahri. Namun, Fahri tak bisa menolong Naura dan ia meminta Maria untuk melakukannya, sehingga hal tersebut membuat Maria sangat kagum terhadap Fahri dan mencurahkan semuanya dalam sebuah buku diary. Nurul, anak seorang kiai terkenal yang juga mencari ilmu di negara Mesir tersebut. Dan ialah perempuan yang Fahri sukai namun tak kuasa ia ungkapkan karena perasaan mindernya. Dari keempat wanita tersebut, ternyata sama-sama menyimpan hati terhadap Fahri. Kelebihan novel Ayat-Ayat Cinta. Dari sinopsis novel Ayat-Ayat Cinta di atas, kita bisa tahu bahwa novel ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu
Novel ini mengajarkan kehidupan Islami yang sangat kental sekali, sehingga bisa menjadi motivasi orang-orang yang membacanya. Novel ini menggunakan bahasa Arab di beberapa bagiannya, dan ada terjemahannya sehingga tidak membuat bingung para pembaca. Buku novel ayat-ayat cinta ini mengajak kita agar lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan, dan juga tentang cinta. Novel ini memiliki tokoh-tokoh yang terasa hidup dalam berbagai karakter, jadi membuat novel ini tidak hanya sekedar romantikisan semata. Kekurangan novel ayat-ayat cinta. Setelah mengetahui kelebihannya, kita juga akan membahas kekurangan dari novel tersebut. Di antaranya adalah sosok Fahri di cerita ini menurut saya terlalu sempurna, sehingga saya berpikir ini mustahil di mana ada sosok lelaki biasa yang hanya anak seorang petani, namun dicintai oleh 4 wanita sekaligus. Serasa cacat logika. Kelemahan selanjutnya adalah novel ini mengenai Maria yang jatuh sakit berminggu-minggu, hingga sampai koma. Cuma hanya karena ditolak cintanya oleh Fahri. Dan dalam kehidupan nyata, hal ini sangat tidak mungkin. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.